Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak sama kesibukan sehari-hari sampai lupa sama tujuan besar kamu? Nah, di rangkuman buku The Long Game karya Dorie Clark ini, kita bakal bedah bareng-bareng strateginya biar bisa keluar dari jebakan itu dan mulai ngebangun masa depan yang benar-benar kita mau. Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin, kalau setiap pilihan yang kamu ambil hari ini, mulai dari kerjaan sampai cara kamu habisin waktu luang, itu tujuannya buat diri kamu 10 atau 20 tahun dari sekarang, kira-kira hidup kamu bakal kayak gimana? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari The Long Game. Dan jawabannya, itu bisa mengubah segalanya. Kamu jadi milih olahraga bukan karena lagi ngetren, tapi karena pengen bisa main sama cucu nanti. Kamu bakal ngebangun karir dengan sabar buat jadi ahli, bukan cuma ngejar promosi kilat. Kekayaan kamu bakal tumbuh organik karena kamu fokus bangun kepercayaan, bukan cuma transaksi. Ujung-ujungnya, hidup jadi jauh lebih tenang, karena kamu tahu persis mau kemana. Nah, semua ide keren ini datangnya dari Dorie Clark di bukunya The Long Game. Dan ini tuh bukan sekedar buku motivasi biasa ya, tapi lebih kayak peta jalan strategis buat meraih sukses yang awet di tengah dunia yang nuntut semuanya serba instan. Terus gimana caranya biar kita bisa sabar dan ulet buat mainin permainan jangka panjang ini? Menurut Dorie Clark, fondasinya itu ada di dua prinsip berpikir yang simpel tapi kuat banget. Yuk kita kupas satu-satu. Prinsip pertama bunyinya optimize for interesting. Gampangnya gini, jadiin rasa penasaran sebagai bensin kamu. Soalnya pas perjalanan nanti terasa susah dan ngebosenin, cuma minat yang tulus inilah yang bikin mesin kamu tetap jalan. Artinya apa sih dalam prakteknya? Sederhana banget. Tiap kali kamu dihadapkan sama pilihan, proyek baru, kerjaan baru, atau bahkan hobi, coba tanya ke diri sendiri, mana yang paling bikin gue penasaran? Rasa penasaran ini punya kekuatan ajaib loh. Dia bisa mengubah rintangan yang tadinya bikin frustasi, malah jadi kayak puzzle yang seru buat dipecahin. Contohnya keren banget nih. Bayangin ada seorang pengacara yang ternyata juga hobi bikin perhiasan dan dijual di Etsy. Pas dia mulai ngebela hak-hak para seniman lain di platform itu, kerjaannya jadi nggak terasa kayak kerjaan lagi. Minat pribadinya itu ngasih dia energi dan makna yang nggak bisa dibeli pakai uang. Atau contoh lain, Tim Ferriss. Waktu dia cari ide bisnis, dia nggak ngelihat tren pasar yang rumit. Dia cuma ngecek tagihan kartu kreditnya. Dan nanya, duit gue paling banyak lari kemana ya? Jawabannya, suplemen. Dengan ngubah rasa penasarannya sebagai konsumen jadi bisnis, dia udah punya keuntungan gede. Dia ngerti banget pasarnya dari dalam. Nah, sekarang giliran kamu. Coba ingat-ingat lagi deh. Hari pertama kamu di kerjaan atau bisnis kamu yang sekarang. Apa sih yang dulu paling bikin kamu penasaran dan semangat? Bisa jadi, percikan api yang kamu butuhin buat jangka panjang itu sebenarnya udah ada di sana. Cuma perlu ditiup lagi aja. Oke, kalau tadi rasa penasaran itu bensinnya, prinsip kedua ini tuh kayak sistem navigasinya. Dorie Clark nyebutnya think in waves atau berpikir dalam gelombang. Ini cara cerdas buat kita ngadepin karir yang kadang kayak lautan, penuh badai dan ketidakpastian. Intinya gini, kita harus terima satu kenyataan. Gak ada karir atau bisnis yang grafiknya lurus naik ke atas. Pasti bakal ada fase datar, bahkan turun. Bedanya, orang yang main the long game itu nggak panik pas ombaknya lagi surut. Sebaliknya, mereka pakai waktu itu buat ngebangun kapal yang lebih besar buat gelombang pasang berikutnya. Dorie Clark ngebaginya jadi dua mode. Pertama, heads down mode. Ini pas kepala kita lagi nunduk fokus 100% buat eksekusi. Nulis buku itu, nyelesain proyek klien. Terus ada heads up mode. Ini pas kita angkat kepala, lihat ke depan dan cari peluang baru. Promosiin buku, bangun networking. Nah, kunci sukses jangka panjang itu ya kemampuan buat gonta-ganti antara dua mode ini secara ritmis. Gimana kelihatannya di dunia nyata? Buat seorang freelancer, ini artinya mungkin 80% waktu buat ngerjain klien yang ada alias heads down dan 20% sisanya buat cari proyek berikutnya alias heads up. Buat kamu yang mungkin masih umur 20-an, ini artinya jadi yang terbaik di kerjaan utama kamu, tapi sisihin beberapa jam seminggu buat bangun proyek sampingan yang bisa jadi karir utama kamu 5 tahun lagi. Oke, sekarang ayo kita gabungin kedua prinsip tadi jadi satu strategi jangka panjang yang utuh. Formulanya simpel banget, tapi dampaknya bisa luar biasa. Langkah pertama, pakai minat dan rasa penasaran kamu sebagai kompas buat nentuin arah yang benar buat kamu. Langkah kedua, paham kalau perjalanan ini tuh siklus gelombang. Manfaatin siklus kerja fokus dan siklus eksplorasi secara bergantian. Nah, inilah dua pilihan utama dari The Long Game.
Dorie Clark sendiri ngerangkum kekuatan ide ini dalam satu kalimat yang kuat banget. Jika kamu merencanakan dengan horizon yang lebih panjang dari orang lain, kamu akan mampu mencapai jauh lebih banyak dari yang mereka atau bahkan kamu bayangkan. Ini bukan cuma soal kerja lebih keras, tapi soal melihat lebih jauh ke depan. Sebagai penutup, gue mau kasih kamu satu tantangan. Dari semua yang kita bahas barusan, apa satu langkah kecil, gak usah yang gede-gede, yang bisa kamu ambil hari ini juga buat mulai mainin the long game versi kamu? Jawabannya nggak perlu diumumin, cukup buat diri kamu sendiri aja. Mulai dari sana.